Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi sang pemimpin. Sebelumnya perkenalkan, saya Salwa Aulia selaku host pada acara talk show kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di acara talk show untuk memperingati hari Isra Mi'raj dengan tema Perbaiki Dirimu Melalui Salat Khusyuk. Dan di sebelah kiri saya ini sudah hadir narasumber yang spesial sekali yang merupakan siswa dari SMA Al Muslim Sekolah Sang Pemimpin. Selamat pagi Kak Ilham. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, nah Kak Ilham, hari ini itu tema yang kita angkat itu sangat menarik ya, karena kita mengangkat tema Perbaiki Dirimu Melalui Salat Khusyuk, yang dimana dengan adanya talk show ini diharapkan teman-teman sang pemimpin bisa mengimplementasikan makna dari Isra Mi'raj, juga meladani kisah-kisah dan sikap-sikap dari Rasulullah SAW. Nah, teman-teman sang pemimpin, seperti yang kita ketahui bahwa keteladanan Nabi Muhammad SAW ini patut untuk kita contoh oleh semua orang, termasuk oleh generasi milenial. Contohnya dalam hal beribadah, terutama sholat. Nah, sholat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap umat Islam yang sudah balik dan berakal, karena mereka termasuk mukallaf. Ketahuilah bahwa sholat menjadi sarana yang paling utama dalam berhubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah sholat itu disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada perjalanannya saat Isra Mi'raj. Nah, Kak Ilham, mungkin ini kan kita sebagai kaum muda mungkin lupa tentang sejarah tentang adanya sholat. Mungkin Kak Ilham bisa mereview sedikit tentang hal tersebut. Oke, jadi kita kan sering nih dikasih pelajaran sama ustadz-ustadzah kita yang ada di Al Muslim ini tentang bagaimana sih perintah sholat itu didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, awalnya Nabi Muhammad SAW itu sedang bersedih karena paman serta istrinya yang tercinta meninggal pada tahun yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW berkeliling untuk menuju tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berakhir pada Sidratul Muntaha, di mana Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat. Yang awalnya Nabi Muhammad ini disuruh oleh Allah untuk sholat 50 kali dalam satu hari. Tapi kan Nabi Muhammad ngerasa, umatku mungkin ini nggak kuat deh kalau 50 gitu. Jadi Nabi Muhammad meminta rekomendasi kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa memberikan saran yang berupa sholat 5 kali dalam satu hari, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyetujuinya. Nah, jadi itu kita mulai disuruh oleh Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam satu hari. Nah, Kak Ilham, ini kan biasanya sebagai generasi milenial nih, kita kan sering terlena akan padatnya aktivitas. Nah, kira-kira Kak Ilham itu punya tips gak sih, kira-kira cara apa biar sholat kita itu bisa tepat waktu, terutama sholat 5 waktu? Jadi kalau untuk bagaimana cara kita agar kita bisa sholat 5 waktu itu gampang sebenarnya, tergantung daripada diri kita sendiri. Bagaimana sih kita memaknai dari sholat itu sendiri? Terus bagaimana cara kita meniatkan sholat kita itu untuk siapa gitu. Kebanyakan orang kan meniatkan sholatnya, halah ini kan sholat, setiap hari aku juga sholat gitu. Jadi mereka seakan-akan ya niatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Sebenarnya itu salah, karena kita beribadah itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan ridhonya, bukan karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ketika kita merasa sholat itu hanya sekedar sebagai penggugur kewajiban, maka dalam sholat kita itu tidak efektif. Kita tidak bisa khusyuk, kemudian seakan-akan kita tidak ikhlas, kemudian kita tidak bisa tumakninah. Itu kan kurang baik gitu. Jadi kita harus perbaiki niat yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus ikhlas. Ikhlas dalam melaksanakan sholat itu sendiri. Kita harus ikhlas, bukan karena yang lain, bukan karena menggugurkan ibadah seperti yang tadi, kemudian bukan karena untuk mendapatkan pujian, wah orang ini ahli ibadah gitu, bukan, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita harus mengikhlaskan, atau kita harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita harus memaknai dari apa sih sholat itu gitu. Ketika kita
sholat tapi kita tidak paham apa yang kita sholatkan, maka pastinya akan berantakan deh gitu. Coba kamu ini, kita bayangkan kalau kita sholat, kita kan baca bacaan tuh ya, bacaan kayak subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli kayak gitu. Kita harus paham dan kita harus memaknai dari apa yang kita baca, sehingga ketika bacaan tersebut menyentuh di hati kita, maka kita akan menjadi lebih seakan-akan Allah itu mengawasi ibadah kita gitu. Jadi kita beribadah tidak hanya sekedar mengukur kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk bahwa kita ini merupakan hamba yang benar-benar taat pada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, Kak Ilham ini kan akhir-akhir ini tuh ada yang namanya istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, kira-kira bagaimana sih pendapat Kak Ilham atas fenomena tersebut, dan bagaimana agar sholat itu bisa berdampak positif pada perilaku kita sehari-hari? Oke, yang seperti saya jelaskan tadi ya, bahwa itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Jadi bagaimana sih orang-orang itu memaknai dari apa yang ia sholatkan, seperti itu. Ketika dia tidak sadar bahwa sholat ini merupakan kewajiban yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah, maka dia akan beribadah itu kayak nggak ikhlas gitu. Ya udah, aku ibadah, aku udah kewajibanku udah selesai, jadi ya udah gitu. Jadi dia kurang bisa memaknai dari apa yang ia sholatkan gitu. Kalau menurut pendapat saya sendiri ya, sholat itu merupakan kewajiban yang sangat penting gitu. Jadi ketika dia ngerasa aku sholat tapi aku maksiat, ya sebenarnya terserah dia gitu. Kita sebagai saudara seagama atau saudara seumat muslim kan, kita cuma berhak mengingatkan, jangan sampai kita menyakiti hatinya gitu. Ya udah, kita ingatkan, kita udah gugur kewajiban untuk mengingatkan, ya udah. Berarti kalau dia masih mengulangi maksiatnya, berarti dia kurang bisa memaknai dari sholat itu sendiri gitu. Ya sering-sering inilah sharing gitu, kita ajak memaknai dari arti sholat gitu. Kita ajak bagaimana sih cara memahami dari bacaan-bacaan sholat itu artinya apa, kemudian tujuannya buat apa, kemudian esensi-esensi dari setiap gerakan sholat gitu. Nanti lama-lama juga insya Allah dia akan luluh gitu, seperti itu. Oke Kak Ilham, ini kan sekolah kita kan punya jargon ya sebagai sekolah sang pemimpin. Nah, kira-kira ada nggak sih korelasi antara sholat dengan sifat kepemimpinan? Tentunya ada ya, tapi bukan di sholat secara sendiri-sendiri, melainkan dalam kegiatan sholat berjamaah gitu. Dalam sholat berjamaah kan ada yang namanya imam dan ada yang namanya makmum. Imam itu merupakan pemimpin dalam sholat tersebut, sehingga ketika seseorang pemimpin itu dia ngerasa cocok nih, wah aku udah pantas jadi imam, jadi dia memimpin. Itu juga sama kayak kepemimpinan yang saat ini kita rasakan. Jadi ketika seseorang belum merasa pantas untuk menjadi pemimpin, kalau bisa jangan jadi pemimpin dulu lah, benahi diri dulu gitu. Kemudian dalam sholat ketika imam salah dalam bacaan ataupun dalam gerakan, kan makmum berhak untuk mengingatkan, seperti yang terjadi saat ini gitu. Ketika pemimpin kita melakukan suatu kesalahan, rakyat atau orang yang dipimpin seperti kita ini berhak untuk mengingatkan pemimpin kita, namun dengan cara yang baik tentunya. Dan ada lagi dalam sholat kan, ketika imam sudah ngerasa nggak kuat gitu, wah aku udah mau ke kamar mandi nih, udah kebelet banget gitu kan. Terus si imam ini berhak untuk mengundurkan diri gitu, malah harus untuk mengundurkan diri dan digantikan oleh makmum. Seperti yang terjadi saat ini juga, ketika pemimpin kita udah ngerasa nggak cukup mampu untuk memimpin, hendaknya dia mengundurkan diri. Ya tahu dirilah gitu, harus tahu batasannya masing-masing. Ketika dia udah ngerasa aku udah nggak kuat nih memimpin mereka gitu, aku udah nggak kuat jadi pemimpin mereka, ya udah mengundurkan diri dengan cara yang baik gitu. Kemudian akan digantikan oleh orang yang lain, orang yang sebelumnya ia pimpin gitu. Kemudian dalam azan juga, azan kan isinya ini ajakan-ajakan yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Coba kalau kita azan itu diisi sama bacaan-bacaan yang kurang baik, pasti orang akan kayak segan gitu, ngapain sih sholat gitu kan. Jadi ketika kita mau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, atau pemimpin mengajak kebaikan kepada rakyatnya, itu dilakukan dengan cara yang baik, komunikasi yang baik gitu, antar rakyat ke pemimpin atau pemimpin ke rakyat harus dilakukan dengan baik gitu.
Nah, teman-teman sama mimpin, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Kak Ilham mengenai pentingnya sholat. Sebagai closing statement nih Kak, Kakak ada pesan gak sih yang ingin disampaikan kepada teman-teman mengenai sholat? Ada ya, yang pasti yang pertama kita harus memperbaiki niat gitu. Kita harus memperbaiki niat, kayak membenahi niat kita lah. Gimana sih niat kita beribadah itu gitu. Terus bagaimana cara kita ikhlas dalam melaksanakan sholat, kemudian kita harus bisa memaknai dan memahami apa yang kita baca dalam bacaan sholat. Kita juga harus bisa memahami dari esensi sholat itu sendiri. Kemudian kita harus paham bahwa sholat itu penting bagi diri kita, karena Allah tidak butuh sholat kita yang membutuhkan sholat untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Dan juga harus diingat ya bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika seseorang ia itu sholat tapi ia masih melaksanakan kemungkaran, berarti perlu dipertanyakan, sal domirok, tanyakan pada hati kecilmu gitu, bahwa sholatnya ini masih belum benar gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ilham atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga ilmu yang sudah diberikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sama pemimpin, ternyata menjaga dan menunaikan sholat itu sangat perlu kita perhatikan, karena sholat merupakan kebutuhan kita. Sholat merupakan salah satu ibadah yang pertama kali akan dihisab ketika kita di akhirat sana. Jadi teman-teman jangan meninggalkan sholat ya, karena sholat itu adalah tiang agama. Sesuai dengan tema kita, yakni perbaiki diri melalui sholat khusyuk, maka perhatikan urusan saat kita. Apabila kita menginginkan kehidupan yang lebih baik dan berkah, tentu hal yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi, mari kita memperbaiki diri kita dengan sholat, maka insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kita. Baiklah teman-teman sama pemimpin, mungkin kita sudah cukup lama berbincang-bincang dengan Kak Ilham juga. Saya, Salwa Aulia, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata maupun sikap yang salah, dan terima kasih banyak atas atensinya. Sampai jumpa di acara talk show selanjutnya. Jadilah generasi Khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.